sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Kalau tadi ada beberapa gugatan dan mungkin ada yang bisa disebut apa aja sih gugatan yang dibahas tadi? Kalau pembacaan gugatan itu ada beberapa hal yang kita tuntut terkait dengan hak asuh anak, terkait dengan hak bersama, hak tidak, hak royalti juga kita. Itu dengan kendaraan, harta bersama itu ada kendaraan, ada rumah, tanah dan lain-lain. Total ada berapa poin? Total ada berapa poin petitum yang Petitum tadi sih kita sampaikan cukup banyak ya. Tadi sih majelis hakim menyampaikan untuk coba untuk dimediasi lagi, tapi kan memang para pihak kan udah deadlock waktu sidang minggu kemarin, jadi memang tidak lagi untuk memediasi lalu masuk ke jawaban. Permintaan apa sih yang disampaikan? Iya, ada yang dari saya sampaikan sih harta bersama terkait dengan hak asuh anak. Kita minta untuk hak asuh anak itu sebetulnya lain kita itu penggunaan. Terus terkait dengan harta bersama juga kita masukkan dalam penggunaan kami nafkah nikah, terus nafkah mereka sama nafkah anak setelah perceraian. Bang, kan biasanya kalau perempuan yang menggugat biasanya nih di mana-mana tidak terpenuhi nih Bang, terkait dengan adanya tuntutan seperti nafkah dan segala macam, karena dia kan posisi sebagai penggugat Bang. Gimana nih Bang? Kalau itu sih itu sudah masuk pokok perkara lah ya. Kita tidak bisa untuk menyampaikan terlalu dini, terlalu prematur kita. Tapi kan itu hak dari semua orang, dan seperti yang tadi dipertanyakan itu sebenarnya kan enggak gitu. Perempuan siapapun yang mengajukan gugatan dan terkait dengan hak asuh anak ataupun harta bersama itu adalah hak hukum dia gitu, bukan hanya perempuan ataupun laki-laki, semuanya itu memiliki hak dan tidak ada undang-undang yang mengurangi hak-hak seorang wanita begitu. Jadi terkait dengan hak asuh anak kan sudah jelas tuh di kompilasi hukum Islam kan pasal 105 hukum itu menyatakan kalau memang anak di bawah 12 tahun itu sebenarnya adalah hak asuh anak itu jatuh kepada ibunya. Bang, terkait royalti juga kan gugatannya seharusnya tidak ikut di dalam sini. Kenapa diikut sertakan di dalam sini Bang? Iya, sebenarnya sih ingin saya sampaikan untuk sudut pandang teman-teman ya, kan banyak yang seperti kemarin juga dipertanyakan itu harusnya kan diajukan di pengadilan niaga gitu. Jadi ini sih baru pertama di Indonesia sih. Dalam sengketa artis atau penyanyi juga yang ada di Indonesia belum menyampaikan itu. Yang ini pertama di Indonesia. Bahwa kita ketahui dalam hak cipta itu kan, dalam undang-undang hak cipta itu kan hak eksklusif. Hak eksklusif itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Nah, hak moral itu memang melekat secara abadi kepada penciptanya. Itu nggak bisa kita kabulkan dalam gugatan ini. Tapi hak ekonomi ini adalah bagian daripada harta bersama, karena kita tahu definisi dari hak ekonomi itu sendiri kan dia benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud itu didefinisikan dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, benda bergerak tidak berwujud ini kan memiliki nilai, nilai dan royalti yang kita ajukan itu adalah lagu-lagu yang diciptakan pada saat perkawinan berlangsung, gitu. Ini pertama kali di Indonesia sih sebenarnya. Jadi teman-teman juga harus mengetahui itu, karena hak ekonomi atau hak royalti itu bisa beralih sebenarnya, kecuali hak moral. Hak moral itu kan melekat secara abadi sampai dia meninggal pun baru diwariskan. Tapi kalau hak royalti itu memang dia bisa beralih dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta itu. Dia bisa beralih karena waris, bisa beralih karena wasiat, bisa beralih karena perjanjian, atau bisa beralih karena undang-undang menyatakan itu ataupun putusan pengadilan menyatakan itu gitu. Jadi kami gugat royalti itu maksudnya begitu dalam gugatan kami terkait dengan royalti itu adalah terkait dengan hak ekonomi dalam undang-undang hak cipta. Jadi itu sah menurut hukum untuk kita ajukan itu. Jadi pandangan teman-teman harus diluruskan dulu. Kami bukan menggugat lagu itu adalah mengklaim untuk ciptaan kami, bukan, karena itu hak moral itu memang melekat secara abadi kepada
penciptanya, tapi kami lebih fokus kepada proyek karena itu merupakan harta bersama juga. Gitu. Bang, jadi kan abang Kemarin kan mediasi kan ada- gagal bang digelar, terus kira-kira mungkin ada yang bisa disampaikan apa sih sebenarnya penyebab mediasi gagal bang kemarin dan final itu? Iya, kalau mediasi itu kan keinginan kedua belah pihak harus tercapai. Tapi kan kita lihat bahwa keinginan klien kami tidak diakomodir oleh pihak tergugat, bukan dari Firman sendiri. Setelah dicoba dari majelis hakim maupun dari mediator, tapi memang keduanya tidak ada titik temu. Gitu. Jadi ya memang gagal begitu. Ada poin yang disorot nggak bang? Poin yang disorot sih untuk mediasi sih lebih fokus ke masalah pengasuhan anak ya. Dari pihak Virgon ingin untuk menguasai mengasuh anak sepenuhnya, dari klien kami juga sepenuhnya harus kepada klien kami. Karena yang tadi saya bilang dalam Kompilasi Hukum Islam kan udah jelas anak 12 tahun itu sepenuhnya. Nah itu yang nggak ada titik temu. Bang, jadi kan abang sebut soal nafkah Ida, emang sebenarnya Inara benar. Yang itu nanti aja lah, itu nanti kita masuk ke pokok perkara aja lah ya. Bang, pada dasarnya tadi gugatannya 11 mengenai penggunaan politik. Ya, itu poin-poin yang nggak bisa saya jabarin secara detail ya. Itu masuk ke pokok perkara. Udah ya? Bang, pas kami cerai ini mungkin kesilapan Inara sebagai single mother gimana sih bang? Bang, sebagai pacar. Kalau sebagai kesiapan mungkin dia udah melakukan kesiapan ini dari awal mengajukan gugatan ini ya, dengan coba untuk bekerja karena memenuhi nafkah dari yang harusnya memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun dalam proses ini kan dia tidak memberikan nafkah. Jadi kurang lebih sih dari klien kami sudah siap secara